Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diloholi Salviah dengan NIM U106011110016 akan mempresentasikan tentang integral trigonometri. Nah, di sini ada beberapa identitas trigonometri. Yang pertama ada identitas Pythagoras, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X, 1 ditambah cotan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Lalu ada identitas setengah sudut, gimana sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X per 2 dan cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2X per 2, dimana identitas ini akan kita gunakan dalam penyelesaian jenis-jenis integral. Nah, jenis-jenis integral yang sering muncul yang pertama yaitu ada integral sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat n x dx. Sini jika bilangan ganjil maka menggunakan identitas Pythagoras yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Atau kalau kita jabarkan menjadi sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x dan cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Contoh dari n bilangan ganjil yaitu di sini ada carilah integral cos pangkat 3 x dx. Penyelesaiannya yaitu di mana langkah pertama kita jabarkan dulu cos pangkat 3 ini, maka menjadi integral cos kuadrat x cos x dx. Maka sama dengan cos pangkat 2 ini kita identitaskan menjadi 1 dikurang sin kuadrat x cos x dx. Lalu kita misalkan u-nya yaitu sin x, maka du per dx-nya cos x. Maka untuk du-nya yaitu cos x dx. Lalu kita ubah seperti yang telah kita ketahui u-nya yaitu maka integral cos pangkat 3 x dx yaitu 1 kita turunkan, lalu untuk sin pangkat 2 ini kita turunkan menjadi negatif u pangkat 2 du dari cos x dx. Nah, sama dengan du ini kita kalikan dengan 1 dan kita kalikan dengan negatif u pangkat 2, maka menjadi integral du dikurang u pangkat 2 du. Nah, lalu kita turunkan dari persamaan ini menjadi u dikurang 1 per 3 u pangkat 3 plus c. Selanjutnya u kita ubah menjadi bentuk semula yaitu sin x, maka sin x dikurang 1 per 3 sin pangkat 3x plus c. C ini karena konstanta. Lalu jika n bilangan genap maka menggunakan identitas sudut, identitas setengah sudut. Nah, kita mengambil contoh yaitu n bilangan genap. Carilah integral dari sin kuadrat x dx. Penyelesaiannya yaitu kita ubah sin kuadrat x ini menjadi identitas setengah sudutnya yaitu 1 dikurang cos 2x per 2. Maka kita hitung menjadi 1 per 2 ini kita ubah menjadi bentuk ke awal 1 per 2 dalam kurung integral 1 dikurang cos 2x dx. Lalu untuk dx ini kita kalikan pelangi menjadi 1 dikali dx dan negatif cos 2x dikalikan dengan dx. Maka menjadi 1 per 2 dalam kurung integral dx dikurang 1 per 2 integral cos 2x 2 dx. Karena identitas dari dx ini kalau ketemu dengan 2x maka dia itu akan berubah menjadi 2x dan di depannya ditambahkan 1 per 2. Lalu kita hitung turunannya, maka menjadi 1 per 2 integral dx turunannya yaitu x dikurang 1 per 2 kita turunkan tetap, dan integral cos 2x 2 dx turunannya yaitu
sin 2x. Kita tambahkan konstanta C, maka jadinya sama dengan 1/2x dikurang 1/4 sin 2x ditambah C. Lalu jenis yang kedua yaitu ada jenis integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Jika salah satu m atau n ganjil, maka faktorkan sin x atau cos x dan gunakan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ini seperti contoh yang di atas tadi. Dan jika M dan N genap, maka gunakan identitas setengah sudut seperti yang M genap tadi di atas juga. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu carilah integral sin pangkat 3x cos pangkat 2x dx. Maka langkah pertama yaitu kita jabarkan terlebih dahulu sin pangkat 3-nya ini menjadi sin kuadrat x sin x cos kuadrat x dx. Lalu untuk sin kuadrat x ini kita identitaskan menjadi 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, lalu kita turunkan yang ininya menjadi cos kuadrat x sin x dx. Lalu kita misalkan u-nya sama dengan cos x, maka du per dx-nya atau turunannya yaitu negatif sin x. Maka untuk negatif du-nya sin x dx. Lalu kita ubah bentuknya seperti permisalan, maka integral sin pangkat 3x cos kuadrat x dx sama dengan integral 1 kita turunkan, lalu negatif cos kuadrat x kita turunkan menjadi negatif u kuadrat, dan cos kuadrat x sama kita turunkan menjadi u kuadrat, dan sin x dx seperti du. Nah, berarti kita turunkan menjadi negatif du. Lalu untuk negatif ini kita taruh di depan menjadi negatif integral 1 dikurang u kuadrat du. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita kalikan yang 1 dikalikan dengan u kuadrat du, dan negatif u kuadrat kita kalikan dengan u kuadrat du, maka jadinya 1 integral, maka jadinya negatif integral u kuadrat du dikurang u pangkat 4 du. Lalu dari sini kita dapat hasil dari turunannya yaitu negatif 1/3 u pangkat 3 dikurang 1/5 u pangkat 5 ditambah C atau konstanta ya. Nah, selanjutnya negatif ini kita kalikan, maka jadinya negatif 1/3 u pangkat 3. Karena negatif dikalikan dengan negatif sin positif, maka hasilnya ini positif 1/5 u pangkat 5 plus C. Lalu u ini kita ubah menjadi bentuk semula yaitu cos x, maka jadinya 1/3 cos pangkat 3x ditambah 1/5 cos pangkat 5x ditambah C. Lalu jenis yang ketiga yaitu ada integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, dan integral cos mx cos nx dx. Integral ini menggunakan integral identitas hasil kali, yaitu jika sin mx cos nx, maka 1/2 dalam kurung siku sin m ditambah nx ditambah sin m dikurang nx. Jika sin mx sin nx sama dengan 1/2 dalam kurung siku cos m ditambah nx dikurang cos m dikurang nx. Lalu jika cos mx cos nx sama dengan 1/2 dalam kurung siku cos m ditambah nx ditambah cos m dikurang nx. Contohnya yaitu kita mengambil tentang carilah integral sin 2x cos 3x dx. Penyelesaiannya yaitu kita ubah menjadi
identitas hasil kalinya, yaitu maka menjadi integral 1/2 dalam kurung siku sin, karena ini diketahuinya 2x dan 3x, maka kita jumlahkan 2 dan 3, x ditambah sin 2 dikurang 3x dx, sama dengan integral dalam kurung siku penjumlahan ini yaitu 5x dan sin pengurangan dari 2 dikurang 3x yaitu negatif x dx. Untuk 1/2 nya kita taruh di depan, maka menjadi 1/2 integral dari sin 5x dikurang sin x dx. Lalu dx nya kita kalikan terlebih dahulu menjadi 1/2 integral sin 5x dx dikurang integral sin x dx. Karena ini ada sin 5x, maka dx nya kita ubah menjadi 5 dx dengan kita menaruhkan 1/5 di depannya juga. Nah, di sini didapat yaitu turunannya yaitu 1/2 negatif 1/5 cos 5x, karena turunan dari sin ini adalah negatif cos ya. Nah, untuk yang negatif integral sin x dx menjadi positif cos x plus c. Maka kita dapat hasilnya sama dengan 1/2 dikalikan negatif 1/5 cos 5x yaitu negatif 1/10 cos 5x, dan 1/2 kita kalikan dengan cos x menjadi 1/2 cos x ditambah c atau konstanta. Lalu selanjutnya yaitu jenis yang keempat, ada integral tan x dx dan integral cotan pangkat n x dx. Di sini kita menggunakan rumus atau identitas Pythagoras yaitu tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x dikurang 1 dan cotan kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x dikurang 1. Contohnya yaitu carilah integral cotan pangkat 4 x dx. Penjelasannya yaitu seperti halnya yang di atas, kita jabarkan terlebih dahulu, maka integral cotan kuadrat x dx. Lalu sama dengan untuk cotan ini kita ubah ke rumus identitasnya. Berarti integral cotan x atau integral cotan kuadrat x dikalikan dengan kosekan kuadrat x dikurang 1 dx, sama dengan ini kita kalikan silang ya. Jadi integral cotan kuadrat x kosekan kuadrat x dx dikurang integral cotan kuadrat x dx, sama dengan untuk yang cotan ini kita ubah menjadi bentuk identitasnya, maka sama dengan integral cotan kuadrat x kosekan kuadrat x dx dikurang integral kosekan kuadrat x dikurang 1 dx. Lalu kita misalkan u-nya sama dengan cotan, maka du per dx sama dengan negatif kosekan kuadrat x, maka negatif du-nya yaitu kosekan kuadrat x dx. Lalu kita ubah bentuknya menjadi permisalkan yaitu integral cotan pangkat 4 x dx sama dengan cotan kita ubah menjadi u pangkat 2 kosekan kuadrat x dx kita ubah menjadi negatif du. Lalu untuk kosekan kuadrat x dikurang 1 dx ini menjadi negatif du 1 dikurang 1 dx. Maka selanjutnya yaitu untuk yang ini negatif du kita kedepankan negatifnya menjadi negatif integral u pangkat 2 du. Lalu karena ini penjumlah, karena ini bisa
negatif kali negatif sama dengan positif, maka hasilnya itu positif ya di sini itu. Jadi positif integral du ditambah 1 dx. Sama dengan kita turunkan sekarang. Jadi negatif u pangkat 2 du turunannya yaitu 1/3 u pangkat 3 ditambah ini integral du turunannya yaitu u, dan integral 1 dx kita turunkan menjadi x ditambah konstantanya atau plus c. Maka hasilnya jika kita rubah u-nya menjadi cotan seperti yang di atas, jadi 1 dikurang, jadi hasilnya yaitu negatif 1/3 cotan pangkat 3 x ditambah cotan x ditambah x plus c. Lalu jenis kelima yaitu integral tan pangkat mx sekan pangkat n x dx dan integral cotan pangkat mx kosekan pangkat n x dx. Contohnya yaitu carilah integral 4 tan kuadrat x sekan kuadrat x dx. Penyelesaiannya yaitu untuk 4 ini kita taruh di depan menjadi 4 integral tan kuadrat x sekan kuadrat x dx. Lalu kita misalkan u-nya sama dengan tan x, maka du per dx-nya sama dengan sekan kuadrat x. Nah, du-nya kita dapat sekan kuadrat x dx. Lalu untuk integral 4 tan kuadrat x sekan kuadrat x dx, setelah kita permisalkan yaitu menjadi 4 integral u pangkat 2 du, atau kalau kita rubah menjadi bentuk turunannya maka menjadi 4 dikalikan dengan 1/3 u pangkat 3 ditambah c sama dengan 4/3 tan ini kita ubah, u ini kita ubah menjadi bentuk tan, maka 4/3 tan pangkat 3x ditambah c. Nah, selesai, itu dia pembahasan dari saya terkait dengan materi beberapa jenis integral yang sering muncul pada subbab 7.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.